Kalau siap jadi ibunya, berarti jadi istri kedua bapaknya. Enggak, bukan itu. Mana anak-anak gak bisa diem, kita juga kan gak bisa bilang kalau anak itu nakal kan namanya juga anak-anak, emang dengan porsinya emang anak-anak Ya, seperti itu kan. cuman yang dikhawatirkan itu anak-anaknya pada takut gak ya ngelihat ibu gurunya barbar kayak gini. Malahan sekarang kangen, kayaknya pengen sekolah lagi deh. Kalau misalkan diperbolehkan, aku mau sekolah lagi aja karena ada penyemangat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Masih sama saya Periansa di 107,7 FM Suara Pendidikan Merdeka SMA Negeri 1 Cijeruk, atau bisa juga dilihat di channel YouTube SPM Radio Seman 1 Cijeruk, atau bisa juga dilihat di Facebook yaitu SMA Negeri 1 Cijeruk. Yeay, kalau nggak salah ya. Kalau gak salah. Jadi hari ini kita tuh udah kedatangan dua alumni, yang tadi temannya, yang sekarang temennya. Jadi Temennya teman-teman lagi. juga, sama-sama temen juga. Nah, ini yang kedua itu Tami. Hai. Hai. Nah, Tami, halo Tami. Halo. Apa kabar Penny. Tam? Baik, alhamdulillah. Wah, Tami barbar ya. Barbar, setengah sadar. Tami, perkenalan dulu dong Tam, biar para penonton tahu. Oh iya ya. Siapa sih Tami ini? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dulu kenalannya gimana sih? Malu banget padahal ada orang ya. Bentar dulu. Nanti di-cut kan, bisa di-cut. Nanti di-cut. Halo teman-teman. Boleh teman-teman. Kenalin, nama saya Tamidara Yanti Sapitri dan kebetulan saya juga alumni di Seman 1 Cijeruk. Dan saya kelahiran tahun 99 angkatan 7 ya? Iya, sama kita satu angkatan. Satu kelas juga. Satu kelas juga, iya benar. Berapa tahun kita satu kelas? SMP kita. SMP kita juga satu SMP. Satu SMP, satu kelas juga, SMA juga satu kelas juga ya, benar. Bosan orang sekelas ujung mana? Nges liar padahalnya. Malum. Apa kabar Tami? Baik, kabar baik alhamdulillah. Kamu sendiri apa kabar? Walafiat. Walafiat. Oke Tami, Iya, kenapa Peri? barbar sekali Anda. Nggak apa-apa ya, daripada cicingan Iya. cigan kurang gizi ya. Oke Tam, cerita singkat dong Tam, dulu di sekolah tuh kayak gimana sih Tam? Semaruk nih. Iya. Oh iya, di Semaruk. Di SMP mah ya terlalu jauh. Nggak, iya di Semaruk. Ceritanya kalau menurut aku sih lebih banyak sukanya daripada dukanya. Kenapa tuh sukanya tuh? Suka ke siapa sih? Oh iya, karena kan dulu enggak deh. Di sekolah itu kan kayak kenapa coba banyak sukanya? Kenapa? Ya kenapa? Kenapa? Karena ada penyemangat. Bohong, enggak. Sukanya itu karena ya emang kan aku kebetulan dari SMP masuk ke sini tuh kayak enggak banyak gitu kan ya. Nggak Dari banyak. apalagi dari daerah aku tuh kebanyakan kan yang sekolah bukan ke arah sini kan, kebanyakan yang ke arah sana gitu. Jadi emang sedikit yang sekolah ke sini, terus kebetulan pas awal-awal masuk sini juga aku nggak tahu loh kamu masuk sini juga. Jadi aku kan nggak ketemu kamu, jadi aku sendiri gitu, sendiri di sini. Pas tapi awal-awal masuk itu teh. pas awal-awal masuk, tapi lambat laun ya banyak juga temen dan asik dan ya betah juga sampai lulus juga. Betah sampai sekarang. lulus. Iya, bener-bener kayak malahan sekarang kangen, kayaknya pengen sekolah lagi deh. Kalau misalkan diperbolehkan, aku mau sekolah lagi aja. Boleh. Boleh, tapi asal ada dia juga penyemangatnya sekolah lagi gitu. Nis, maaf dong pintunya tutupin terus disuruh jangan dulu berisik. Nanti di-cut. Lanjut. Lanjut yang mana? Ya gitu, gimana? Pokoknya intinya lebih banyak sukanya sih daripada dukanya. Malahan sekarang juga kayak kangen banget gitu, kayak pengen balik lagi aja kayaknya sekolah. Soalnya kalau udah lulus tuh kayak beda lah. Lebih Beda. enak pas sekolah gitu daripada sekarang udah lulus. Emang kenapa pengen balik lagi ke sekolah? Kayak gimana ya? Maksudnya kan kalau sekolah itu dulu kayak lebih banyak seneng-senengnya sama teman-teman gitu. Kalau sekarang tuh kayak lebih ke pikirannya tuh kayak uang gitu sih. Kenapa sih uang? Ada apa sih dengan uang? Ya kan semuanya butuh uang. Bener gak sih?
Iya sih benar, Iya butuh kan, uang. semuanya butuh uang. Heeh. Terus kamu butuh uang? Ya jelas lah. Uang enggak. Iya, ya jelas pasti butuh uang. Buat apa sih uang? Buat apa sih? Buat dari A sampai Z itu pasti semuanya butuh uang. Pokoknya A sampai Z pasti butuh uang semuanya. Tam, dulu kegiatan di sekolah pernah ikut eskul apa aja, Tam? Tam itu kayak tipe orang yang kalau eskul itu apa ya? Jadi kayak seneng-seneng aja gitu, nggak ada yang bener-bener serius pengen ikut gitu. Apa aja tuh eskul Nih, yang pernah diikutin? aku sempet ikut silat, sempet PMR, sempet apalagi PMR tuh sampai beli bajunya sampai kayak lengkap banget beli, tapi eskulnya tuh nggak pernah bener gitu. Cuman kayak seneng-seneng aja gitu sama teman-teman gitu kayak ih seneng deh kayaknya ikut PMR juga, ikut gitu loh, kayak seneng-seneng aja. Terus sempet ikut taekwondo juga, tapi taekwondo sih yang paling seru dulu. Aduh, taekwondo. Selain itu? Yang aku ikut eskul. Heeh. Apalagi ya iya kan silat, PMR, taekwondo. Oh iya, enggak deh, padusa mah enggak ya aku. Enggak. Padusa perasaan pernah ikut ya Padusa? Enggak pernah ikut deh eskulnya mah. Eskulnya nggak pernah? Enggak. Tapi kan kalau nggak salah dulu tuh doyan nyanyi deh. Iya kan aku dulu ikutan Smaruktin Idol. Smaruktin Idol. Apa sih dulu Smaruktin Idol itu? Smaruktin Idol itu apa sih? Coba apa sih? Ya apa? Jadi dulu itu di sini ada yang namanya Smaruktin Idol. Iya kita tuh kan setiap milad ya itu. Setiap Dalam milad. rangka milad sekolah, Iya. terus ada perlombaan yaitu Smaruktin Idol. Iya. Smaruktin Idol itu ya lombanya nyanyi gitu. Iya nyanyi. Dan nyanyinya itu kayak emang dari maksudnya kayak ke satu terus kayak diseleksi, ada seleksi lagi gitu, kayak nggak sekali doang gitu. Audisi gitu. Tapi aku dulu ikutan Smaruktin Idol itu 2 kali. Lolos sampai final gak? Iya, maksudnya yang ke satu tuh ikutan pas kelas 11 berarti ya. Bukan kelas 11 deh kayaknya, kelas 10. Kelas 10. Kelas 10 aku ikutan. Terus kelas 11 ikutan lagi gitu. Kelas 12 enggak? Enggak. Tapi waktu itu ada gak? Enggak ada. Kan nih. Gak jelas. Tapi menang gak waktu itu perlombaannya? Oh iya, jadi pas yang apa namanya? Pas yang kelas 10 itu enggak, cuman masuk ke grand final doang. Grand final. Soalnya pas grand final tuh Tami nyanyi ini loh lagu yang Dialova itu yang Once kan penyanyinya. Dialova. Yang itu. Coba nyanyi. Ya enggak mau, nanti Aku aja ingin menjadi- nyanyinya enggak bisa, sekarang udah enggak bisa nyanyi. Soalnya udah selalu teriak-teriak jadi enggak bisa nyanyi. Teriak-teriak. Teriak-teriak tiap hari tiap hari teriak-teriak dari Senin sampai Jumat selalu teriak-teriak. Ngapain sih teriak-teriak? Emang kenapa harus teriak-teriak? Soalnya ya di pekerjaan aku yang sekarang kalau misalkan nggak teriak nanti nggak ada yang denger, nggak ada yang mau merhatiin aku gitu. Emang sekarang kamu tuh kerja apa sih sampai harus teriak-teriak? Coba kira-kira yang berhubungan dengan teriak-teriak apa? Di kebun binatang bisa ya? Harus teriak-teriak kayak di kebun binatang enggak ya? Tukang parkir Oh teriak-teriak? iya, no. Oh, Masa enggak, jangan tukang parkir kan pakai juga peluit. dong? Oh Frit, iya, frit, jadi frit. kan teriak-teriak ya. Terus apa? Jadi apa sih? Aku tuh kayak tiap hari tuh ngejagain anak-anak, padahal bapaknya nggak ada gitu, belum ada. Dijagain anak tapi bapaknya nggak ada. Iya, anaknya banyak lagi. Anaknya banyak lagi. Kecil-kecil. Kecil-kecil. Apa sih? Apa sih? Apa coba? Ya apa? Jeng-jeng. Apa dong? Ya. Ya apa? Apa? Di PAUD. Oh, di PAUD. Iya, di PAUD. Ngajar. Iya. Ngajar di PAUD. Gimana sih pendapat kamu? Aku kayak bisa gak sih jadi yang itu, yang ngejagain anak-anak setiap hari? Bisa sih. Cuman yang dikhawatirkan itu anak-anaknya pada takut gak ya ngelihat ibu gurunya barbar kayak gini? Tanyain tuh anak-anak aku di PAUD udah dari lulus aja sih, sekitar udah ada 3 tahun mungkin ya. Oh, berarti kamu mulai kerja di PAUD itu pas lulus SMA? Enggak sih, enggak langsung juga. Jadi sempat kerja di yang lain juga, kayak di ini loh, kayak di coba-coba kayak di ya, pekerjaan ini biasa. Kerja apa tuh dulu? Pernah sebelum mengajar di PAUD? Apa ya? Lupa juga. Masa lupa kamu kerjaan sendiri? Iya, apa ya? Jaga apa gitu. Pokoknya pernah kayak kerja. Jaga suami orang? Astagfirullahaladzim, jaga suami orang. Enggak, ya pokoknya sempat kerja juga, tapi enggak lama, enggak sampai berbulan-bulan juga, cuman seminggu gitu. Sebenarnya enggak ada niatan sampai pengen jadi guru PAUD juga sih. Soalnya kan dulu aku
kayak ngelamarnya mah nggak ke situ kan. Aku pokoknya bikin lamaran kayak ngelamar ke sana ke sini ke sana ke sini ke sana ke sini, tapi pas waktu itu tuh kayak ada temen bikin status di WhatsApp, katanya lagi ngebutuhin guru. Terus aku kan kayak ya udah nggak apa-apa selama aku nunggu panggilan di pekerjaan yang aku mau, yang lain gitu kan. Ya udah aku coba dulu aja. Terus kebetulan lokasi ngajarnya itu nggak jauh dari rumah itu. Ya nggak jauh dari rumah, nggak jauh dari rumah, masih dekat-dekat di rumah. Jadi ya udah, apa salahnya kan aku coba dulu sambil nunggu yang lain. coba nunggu yang lain. Tapi seiring berjalannya waktu kayak kok enak ya gitu, kok nyaman ya gitu kan, kerjanya cuman misalkan dari jam 7, jam 10 udah pulang gitu, jadi lebih banyak di rumah juga gitu, kayak ya nyaman aja akhirnya ya, sampai sekarang bertahan enak aja gitu. Oh, jadi karena tadinya nyaman jadi sampai sekarang diteruskan gitu. Tapi pas udah ngajar di PAUD itu pernah nggak ada dapat panggilan dari kerja yang lain yang kamu harapkan yang lain itu? Belum. Nggak tahu juga ya, kayaknya bisa jadi gak sih kalau misalkan emang ada panggilan di pekerjaan yang aku mau, bisa jadi juga aku beralih ke situ kan. Tapi kan iya ya, Tapi karena belum juga ya udah jadi bertahan juga sih. Tapi bener jujur loh, kayak karena nyaman juga gitu, karena enak nyaman juga gitu. Iya. Nah, ini kan kalau jadi guru ini kan nih berhadapan dengan anak-anak yang macem-macem rupa segala. Pasti ya. Gimana nih cara kamu mengatasi hal-hal tersebut? Apakah dengan teriak-teriak kayak tadi atau gimana? Ya kan anak-anaknya kan maksudnya kayak dari mulai umur 2 tahun setengah lo udah ada yang masih. Udah ada 2 tahun setengah. Kelas A itu 2 tahun setengah itu udah ada. 2 tahun setengah sampai lulus itu paling 6 tahun kan ya. Sampai 6 tahun. Mungkin menurut aku ya, kan ada kelas A dan kelas B. Yang kelas B itu paling anak-anak usia 5 sampai 6 tahun kan. Kalau kelas A ya itu 2 tahun setengah, 3 tahun sampai 4 tahun. Sebenarnya kalau untuk kelas kelas B itu lebih kayak ya udah kita kayak cuman cukup ngasih arahan gitu ke mereka. Mereka tuh udah kayak udah lumayan ngerti gitu. Misalkan kita ngasih tugas nih, ini ya anak-anak kerjain gitu, kayak mereka tuh udah mulai ngerti gitu. Tapi kalau misalkan yang anak-anak 3 tahun itu nggak bisa gitu. Kita tuh harus kayak gimana ya, harus ya pinter-pinter kita gitu, pinter-pinter kayak ngerayu gitu. Terus mereka tuh kayak gak ngerti kalau misalkan kita marah. Kan kalau misalkan sama kita ngajar anak SMP, SMA misalnya, kalau kita marah mereka ngerti kan, kayak kita marah, gak boleh begini, mereka kan ngerti, oh berarti bu guru kita marah gitu. Kan kalau anak-anak gak bisa gitu. Jadi kalau kita marah tuh malah kita yang capek sendiri gitu. Bener gak sih, kayak ya kita marah-marah tapi mereka gak ngerti kalau kita tuh marah gitu, kayak mereka tuh kayak tetep aja gitu lari-lari begini-begini itu kayak gak ngerti. Jadi kayak ya capek-capek aja gitu, jadi ya beda. Jadi harus ekstra sabar gitu ya. Jadi kayak kalau misalkan semarah, gak mungkin sih kalau sama anak-anak kan emang batas wajar, emang anak-anak seperti itu kan. Maksudnya kayak ya kita juga nggak bisa bilang kalau segimana anak-anak nggak bisa diem, kita juga kan nggak bisa bilang kalau anak itu nakal kan namanya juga anak-anak, emang dengan porsinya emang anak-anak Ya, seperti itu anak-anak kan. seperti Iya itu. Jadi ya paling ya sabar aja sih, sabar. Terus ya gimana ya beda aja gitu. Kita tuh nggak bisa kayak marahin, kamu nggak boleh gini, kamu harus duduk ya, nggak bisa gitu. Jadi kayak harus Dengan kelembutan. Iya kan, misalkan kayak contohnya tuh kayak misalkan sini dong pinter, ibu aja duduk, masa kamu nggak duduk, malu nggak tuh sama teman-teman. Nah mereka tuh lebih ngerti dengan yang seperti itu dibanding kalau kayak kita, ayo duduk, jangan berisik gitu, nggak bisa. Kalau misalkan jangan berisik juga, jangan berisik, nggak bisa gitu. Kita harus kayak pakai nyanyian kayak misalnya contohnya mulutnya dikunci jebret gitu. Terus ada lagi satu lagi kayak misalkan kalau mereka berisik tuh, tepuk ikan kembung, hop, kita jadi diam nggak berisik kan. Kalau ikan kembung kayak hop, udah jadinya diam gitu, nggak berisik. Emang ikan kembung kayak gini, hop? Iya tapi tepuknya kayak gitu loh kan, tepuk ikan kembung, hop gitu. Enggak, dalam kenyataannya emang ikan kembung kayak gitu. Kembung kan? Tahu emang. Ya enggak sih, tapi pernah lihat kan tuh nyonya pap ikan kembung bukan siput. Itu ikan buntal. Oh iya, emang beda ya kan buntal sama ikan kembung? Beda. Nyonya pap itu ikan buntal, bukan ikan kembung. Oh iya pokoknya gitulah. Jadi ada tepuknya tuh kayak gitu. Kalau misalkan mereka berisik tuh jadi nggak bisa kayak jangan berisik, pokoknya diem mulutnya, nggak bisa gitu. Mereka tuh gak akan ngerti gitu. Harus pakai yang mereka bikin asik gitu, harus pakai permainan, nyanyian. Nanti mereka tuh kayak asik, seneng sama kita, tertarik sama kita gitu. Nanti mereka nurut sendiri akhirnya gitu. Gitu sih. Terus selain itu kesulitan apa lagi nih ketika berhadapan dengan anak-anak? Apa ya?
Gak ada sih, paling kita tuh kalau sama anak-anak tuh kayak harus siap menjadi dokternya, harus siap menjadi ibunya, harus siap menjadi pengasuhnya, jadi harus siap kayak Bentar-bentar. menjadi segala-galanya. Kalau siap jadi ibunya, berarti jadi istri kedua bapaknya. Enggak, bukan gitu maksudnya, bukan gitu maksudnya. Kayak selama di sekolah itu kayak misalkan nih kan anak-anak wajar ya misalkan kayak pengen pipis gitu loh, pengen BAB misalkan gitu kan, kita tuh harus siap. Masa kita harus ngasih tahu ke mamahnya, mama ini anaknya pengen kan nggak bisa gitu, harus siap juga. Terus misalkan kayak anak-anak tuh kayak main-main terus jatuh, ya kita juga harus siap jadi dokternya dong. Kita juga harus yang mengobati dia gitu. Kita harus Jadi siap menjadi segala hal. betul, harus siap menjadi segala hal gitu sih. Nah, apa aja sih yang diajarkan sama anak-anak di PAUD itu? Ya kalau misalkan anak-anak kan emang di apa ya, belum diiniin calistung kan, kayak baca tulis hitung kan kalau PAUD itu sebenarnya nggak boleh kan ya. Belum boleh. Belum boleh di apa sih, di mungkin di ininya ya, pokoknya intinya belum boleh kayak gitu. Jadi tapi kita tuh kan ada tuntutan dari orang tua. Tuntutan Bener gak orang sih? tua untuk mengajarkan calistung. Di mana kan sekarang kelas 1 SD itu dituntut harus udah bisa, pas masuk tuh harus udah bisa baca dan hitung dan tulis juga kan. Nah, karena ada tuntutan itu akhirnya kita juga ya dikit-dikit mengajarkan ke mereka. Sebenarnya mah harusnya mah gitu, PAUD itu cuman maksudnya cuman mengenalkan ke mereka misalnya kayak huruf tuh begini loh, A tuh bentuknya yang begini loh gitu loh. Kalau yang begini tuh namanya angka loh, kalau ini tuh namanya berhitung loh, ini tuh namanya membaca gitu. Jadi cukup hanya mengenalkan saja gitu. Mengenalkan saja. Kalau untuk bisa mereka kayak membaca, menulis dan berhitung itu kayak bonusnya sebenarnya. Cuman ya itu kembali lagi karena kan tuntutan orang tua, karena SD juga sekarang udah ini kan udah dituntut, maksudnya harus udah bisa baca, begitu. jadi mau gak mau di PAUD harus mengajarkan mereka calistung juga, walaupun sebenarnya belum. Iya gitu, belum diperbolehkan gitu. Tapi gak tahu juga sih, mungkin ada sesuatu atau apa yang udah memperbolehkan gitu, gak tahu. Soalnya kan jujur ya, aku juga ngajar, maksudnya kayak aku cuma lulusan SMA gitu, jadi kayak Lulusan SMA, belum kuliah? Belum, gak tahu, kayaknya gak akan kuliah deh. Belum kuliah tapi udah bisa jadi guru. Ya bisa lah, siapa kata siapa kagak. Jadi kan banyak orang nih yang berpikir kalau misalnya lulusan SMA itu nggak bisa jadi guru. Iya. Padahal bisa kan? Bisa sih, cuman kadang kita tuh kayak kalau ngajar tuh kayak takut apa ya? Kan semua juga kan harus ada pendidikannya gitu. Takut salah aja gitu, takut tidak sesuai. Takut gitu. salah dalam mengajar. Kan kalau misalkan kuliah kan kita mungkin tahu ilmunya. Misalkan apalagi misalkan kita kayak ngambil apa PAUD ada kan ya? Ada. Pendidikan guru PAUD. Kayak gitu kan, misalkan kita kan kayak lebih tahu, anak-anak tuh kayak lebih tahu gimana. Cuman ya kita sih alhamdulillah sih, dan kebetulan kepala sekolah aku juga kan udah sarjana. Jadi ya kami belajar bersama kayak gitu, gimana sih menangani anak-anak dengan betul begini gitu sih. Tapi aku belum ada ini sih, maksudnya dulu juga sempet kan pengen apa? Kuliah. Pengen kuliah dan emang daftar ini juga apa? PAUD. Bukan, apa teh yang kita lulus teh SNM? SNMPTN, beasiswa. SNMPTN daftar juga, SBMPTN juga daftar aku tapi gak lolos. Sebenarnya kan dulu kata Pak Iki. Pak Rizky. Pak Rizky. Kata Pak Rizky itu kamu tuh kalau kuliah katanya ngambil kayak prodi atau apa itu yang nggak banyak orang minati, benar ya, jadi biar kita tuh ada peluang masuknya tuh peluang lebih, lolos itu banyak. Peluang lolosnya tuh banyak. Tapi kayak aku tuh kayak dulu tuh kayak apa ya, ambisius bukan sih gitu, kayak pengennya itu kayak ya emang orang-orang pengen gitu loh, yang kayak aku misalkan malah milihnya ke prodi-prodi yang banyak peminatnya gitu. Yang banyak peminatnya gitu sih. Jadi pas SNM ya nggak lolos, terus aku coba lagi di SBM kan, aku sampai tes gitu kan, udah tes gitu sama nggak lolos juga. Ya udah, dan akhirnya aku mikirnya waktu itu ya gak apa-apa lah, kita kerja dulu 1 tahun terus nanti ya kuliah kan masih bisa gitu. Tapi akhirnya karena emang udah nyaman juga gitu di PAUD gitu, ya udah. Nah dulu kan ngelamar kerja aku sono kemari, terus nggak dapat panggilan, sampai akhirnya sekarang nyaman di PAUD. Pernah nggak terlintas di benak Tami ini untuk mencari pekerjaan yang lain gitu?
pasti sih kalau pernah kalau kayak pengen nyoba yang lain pasti sih gitu. Soalnya aku tuh jujur deh kerja tuh kayak kerja gak kerja, maksudnya tuh kayak cuman berangkat jam 7, kebayang gak sih? Jam 10 udah pulang dong, udah kayak di rumah udah kayak rebahan, main sosmed kayak gitu, kayak pengen deh kayak orang-orang gitu kerja tuh kayak pada bikin status, aduh ini usaha mencari cuan gitu. Aku apa ya yang bikin aku harus bikin status kayak orang-orang gitu, soalnya kayak gak ada gitu, gak ada yang bikin lelah, gak ada yang bikin gimana gitu. Kan bisa selfie sama anak-anak perjuangan mencari cuan gitu. Iya sih sebenarnya, cuman kayak gimana ya, kayak aku mah kayak kebanyakan di rumah gitu, terus kerjanya juga kan emang nggak capek, paling cuman kayak ya udah kayak nyanyi gitu sama anak-anak, nyanyi doang udah pulang lagi kan, gak ada yang ini. Jadi sempat sih kayak kepikiran kayak pengen nyobain aja kerja tuh yang emang bener-bener kerja gitu. Yang bener-bener kerja gitu, yang menguras tenaga banget gitu. Cuman ya kan kata orang-orang ya udah enak kerja itu kan, emang udah enak gitu, kenapa pengennya ini capek loh gini-gini. Cuman kan kita kalau belum nyoba mah kan sesuatu yang belum dicoba itu kayak penasaran gitu loh gimana gitu. Kan banyak loh orang-orang yang pengen kerjanya enak gitu. Kamu yang udah kerjanya enak pengen yang keras lagi, ini gimana ini, aduh. Enggak sih sebenarnya, bukan gitu, kayak lebih ke penasaran aja sih, pengen coba aja sih gitu, kayak gimana gitu rasanya gitu. Kalau udah nyoba udah tahu rasanya, mau balik lagi. jangan balik lagi, cukup sakit deh. Sakit. Kita jadi curhat jadi. Aduh iya enggak. Jadi dulu daftar SNMPTN gak lolos, SBM iya, juga enggak. Udah setelah itu ya kayak gitu. Iya, setelah itu ya udah cari kerja. Tapi bener loh, dulu tuh kayak niatnya itu bener-bener kayak ya udah gak apa-apa lah, setahun kita kerja, nanti tahun depan ini gitu. Nyoba lagi. Tapi kan karena terlalu nyaman di pekerjaan sampai lupa. Gitu. Jadi kayak bukan aja kayak ya udah males deh gitu. Tapi sebenarnya di PAUD aku itu kayak harus maksudnya kayak sebenarnya harus sarjana gitu. Di PAUD juga. Terus kan kebetulan di PAUD, maksudnya kan aku kerja di PAUD itu kayak yayasan gitu kan, yang ada SDIT-nya juga gitu. Oh, ada SDIT-nya juga. Ada SDIT. Dulu sempat kayak ditawarin kan jadi guru SDIT juga gitu. Cuman kan kalau SDIT kan emang sangat-sangat diwajibkan kan harus sarjana. Ya bisa sambil kuliah sebenarnya. Bisa sambil kuliah. Cuman aku tuh kayak udah malas juga, apalagi sekarang udahlah, kayak udah gak ada keinginan deh kayaknya gitu. Udah nggak ada keinginan untuk kuliah gitu. Jadi udah talk aja di situ udah. Tapi ya insya Allah sih kalau emang ada kesempatan dan emang kesempatannya memungkinkan gitu, bisa aja juga sih gitu, gak tahu juga. Untuk kuliah lagi. Ya mudah-mudahan aja ada ya gitu ya kesempatan dan amin. rezekinya untuk kuliah. Amin. Apa? Kaget. Punya pacar gak? Enggak. Aku langsung jawab enggak ya, padahal harusnya jawabnya ada aja gitu biar kayak kelihatan ada. Padahal nggak punya. Enggak. Dulu di sekolah punya pacar gak? Aku jomblo udah lama loh. Masa? 5 tahun. Tapi di sekolah Padahal dicurat. Di sekolah dulu punya pacar gak? Di sekolah. Kamu juga tahu ya? Enggak, aku nggak tahu. Punya gak tahu aku. Ya harus ada sih, kalau sekolah kan jadi biar semangat gitu. Enggak bercanda semangat, gak harus dengan pacar kok. Semangat kan? gak harus sama pacar. Tapi ada yang pengen disampaikan buat mantan pacarnya. Kok jadi mantan pacar sih? Ya nggak apa-apa, kira aja gitu pengen gimana gitu. Nanti anak mantan pacar biar aku yang ngajarin gitu. Atau gimana gitu. Gak ada. Gak ada. Dan gak mau juga. Gak mau ngajarin anak mantan. Gak apa-apa sih, nanti aku ajarin, tapi nanti aku dia beda kelas. Beda kelas gimana? Khusus aja gitu, nanti biar bapaknya ada nyamperin, jadi kita biar bisa ini gitu ya ngobrolin anaknya bareng gitu. Bercanda Sambil bilang gini ke anaknya, nah harusnya aku yang jadi mamamu gitu. Iya, gua bercanda ya. Bercanda bisa jadi kenyataan tahu. Tapi nanti kan enggak. Yakin enggak? Enggak ada, udah. Nah, jadi selama ini nih yang kamu rasakan Apa? menjadi guru PAUD, suka dukanya atau kesannya menjadi selama guru PAUD itu gimana? Apa ya? Kalau tadi kan secara kamu mengajar kayak gini-gini. Nah, setelah kamu evaluasi gimana? Ada nggak kesannya kamu menjadi guru PAUD itu gini loh? Enggak sih, kalau kesan paling kayak perasaan kayak misalkan kayak sebenarnya kan maksudnya
Kalau yang aku rasain ya, guru PAUD itu kayak gak, maksudnya kayak bukan kan kita tuh kayak manggil ibu-ibu dari anak-anak itu kan kayak bunda-bunda gitu kan ya. Dari bunda-bundanya tuh kayak mungkin kayak kurang terlalu apa ya, ke kita tuh kayak kurang terlalu menghormati aja gitu. Kurang menghormati. Mungkin nggak tahu juga sih ya kenapa. Mungkin kalau menurut pandangan aku mah kayak mungkin kita usianya masih terlalu kecil juga. Karena usianya terlalu muda, jadi seolah-olah kita diabaikan gitu sama orang tua mereka. Gitu sih kalau menurut aku jadi guru PAUD itu. Cuman ya ada juga, maksudnya kayak ya ada juga sih tapi kalau iya sih, gimana bunda-bundanya juga, cuman kebanyakan kayak gitu. Mungkin kayak mereka nganggapnya kan kayak kita usianya masih kecil dari mereka, jadi mereka tuh kayak ya udah mengabaikan aja gitu, kayak ya gak terlalu, maksudnya kita bukan mau dihormati sih, tapi kan seenggaknya gitu gimana gitu loh. Tapi kayak gitu aja sih. Mudah-mudahan para bunda-bunda lebih menghormati ibu guru ini ya. Enggak, bukannya mau dihormati, cuman kayak gimana ya, kayak kesannya itu kayak ya udah ke kita tuh kayak biasa aja gitu, kayak gak pernah ada apa gitu loh. Ngerti pasti. Enggak, aku nggak ngerti karena aku nggak pernah ngajar. Pernah deng. Maksudnya kayak gak pernah gimana gitu lah. Ya mudah-mudahan yang digitu-gitukan ya semoga nggak gitu-gitu lagi. Iya, amin aja. Kapan mau nikah? Kok jadi nikah? Cariin dulu dong calonnya, nanti baru nanyain nikah. Ayo dong yang mau daftar. Sosmed aku boleh? Boleh disebutin sosmednya beneran? Enggak, nanti takut ada yang daftar beneran. Pede amat. Ya kan emang cewek mah gitu. Iya. Disamperin. Tapi aku kok udah 5 tahun jomblo sampai sekarang belum ada yang nyamperin sih. Masa? Iya. Kasihan banget. Parah banget gak sih? Aduh, parah. Nanti juga ada. Iya, percaya dong, harus yakin kan? Percaya. 50.000 tahun sebelum kita diciptakan, kita itu sudah ada pasangannya. Iya. Masa? Masa? Iya bener. Udah tahu pasangannya siapa? Belum, atuh kalau udah tahu dari sekarang udah aku COD-in tuh. Anjay. Kita COD tengah-tengah aja. COD jodoh. COD tengah-tengah aja gitu. Ya udah, sampaiin dong ke buat yang jodoh Tami. Apa dong? Ya kita COD gitu. Oh ya udah ya. Enggak. Buat jodohnya Tami, ikutan nyari dong. Jangan cuman Tami aja yang nyari. Iya, jadinya aku pusing sendiri nih. Nanti kita COD tengah-tengah aja kata Tami gitu. Iya, gitu. Langsung nikah di tengah-tengah. Enggak. Gua bawa Masa langsung dulu. nikah di tengah-tengah? Gimana kalau pas tengah-tengah jurang? Sama mati now. Ya, begitulah bincang kita bersama Tami, guru PAUD yang sangat barbar. Barbar enggak, tapi kalau di depan anak-anak bisa, insya Allah bisa enggak barbar gitu. Sedikit agak dikalemin. Oke, buat bunda-bunda, ini guru PAUD kita yang barbar. Aduh, tapi emang kalau misalkan jadi guru PAUD harus gitu loh, harus kayak kita tuh kayak asik sendiri, rame sendiri gitu. Kalau misalkan enggak gitu, nanti anak-anak enggak tertarik sama kita. Nanti anak-anaknya bosan ya? Nanti kayak anak-anak tuh kayak, ih apaan sih gitu kan. Kalau kitanya kayak asik, gini gitu, nanti anak-anak tuh kayak tertarik gitu. Stop, jangan ketawa. Oke, penonton. Udah jadi pengen ketawa ya. Gak apa-apa Kak, jadi menambah imun. Menambah imun. Nah, jadi bincang kita sama Ibu Guru Barbar ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan Ibu Guru semakin sejahtera dan segera dipertemukan dengan jodohnya. Amin. Nanti kita COD di jalan. Iya, nanti kita coba di jalan aja biar gak pusing. Oke, ada yang ingin disampaikan nggak buat penonton? Apa Ya, ya? apapun Mungkin itu. buat adik-adik yang masih sekolah di sini. Ya, boleh buat siapapun itu. Ya, mungkin pesannya buat adik-adik semuanya, tetap semangat belajar menggapai cita-cita. Formal banget, klasik banget ya udah. Udah gitu aja. Ya, itulah petuah bijak dari Ibu Guru Barbar. Tetap semangat untuk menggapai segala cita-cita ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena hari ini penuh dengan tertawa.
Cukup sekian dan terima kasih, mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu di next episode dengan Amin, tema yang lainnya gitu ya. Insya Allah. Insya Allah kita ketemu lagi ya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.